Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada dua saham yang ternyata sangat potensial untuk investasi. Nah, dua saham ini saham apa aja? Stay tune terus sampai video ini habis untuk kalian tahu saham apa aja sih yang ternyata potensial banget untuk investasi. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Ya, dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia karena di sini kalian akan dapat banyak banget benefit, mulai dari stock pick yang terupdate, ya, bocoran saham-saham yang bagus untuk investasi versi Todopedia. Bocoran itu akan semuanya gue bocorin saham-sahamnya di membership ini. Ya, terus juga kalian akan dapat beberapa benefit yang lain, mulai dari video, artikel premium yang tentunya isinya daging, dan juga template Excel. Dan untuk stock pick membership kalian akan dapat artikel premium dan juga stock pick terupdate, ya. Jadi untuk stock pick membership ini memang untuk yang budgetnya lebih low budget gitu ya, dan juga tetap dapat stock pick dan juga dapat artikel premium. Jadi tunggu apa lagi, ya, benefitnya luar biasa teman-teman ya. Langsung aja join membership untuk Todopedia. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak mau join membership, kalian misalnya mau digital produk yang terpisah, ya, kalian bisa beli juga produk digital ini di link.id/todopedia. Di sini gue juga jualan produk-produk digital yang tentunya berkualitas banget, ya, yang bisa ngebantu kalian untuk investasi saham. Ya, dapat insight, dapat ilmu, dapat saham-saham yang sekiranya bagus, ya. Dan produk digital ini gue jual di link.id/todopedia. Jadi langsung aja kunjungin, dan kalau misalnya kalian ada yang minat bisa langsung segera buy karena bisa pakai metode pembayaran yang ada di Indo. Ya, mulai dari GoPay, OVO, perbankan yang ada di Indo juga bisa. Ya, oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, saham pertama yang menurut gue potensial banget untuk investasi adalah saham Resource Alam Indonesia atau KKGI. Ya, KKGI ini perusahaan yang bergerak di bidang batubara, renewable energy, dan juga properti. Ya, jadi pilar bisnisnya ini ada 3 untuk KKGI. Nah, kenapa sih KKGI ini menurut gue potensial banget untuk investasi? Yang jadi investment thesis pertama gue itu adalah valuasinya murah dan dividennya besar. Ya, kita bisa lihat di sini kalau valuasinya ini price to earnings-nya cuma 3,7 kali dan price to free cash flow-nya itu cuma 3,3 kali. Dan PBV-nya itu di bawah 1. Ini valuasi yang murah banget dan menurut gua menarik banget untuk investasi. Bahkan dengan valuasi yang semurah ini menurut gua ya, saham KKGI ini bisa potensi beggar untuk beberapa tahun ke depan. Ya, jadi potensi beggarnya gede dalam beberapa tahun ke depan, dan memang ini valuasinya jelas banget, ini murah banget ya. Dan juga untuk dividennya, ya, dividen per share-nya di sini 50 per share, ya, Rp50 per share. Terus price-nya itu di 4.20 per video ini dibuat ya, tanggal 18 Februari 2025. Harga saham KKGI ada di 420 dan itu dibeli di harga sekarang di 420 itu kita bisa dapat dividen yield 11,9% atau hampir 12%. Ya, jadi ini valuasi yang murah banget ditambah potensi dividennya yang juga gede ya, cukup gede, ini hampir 12%. Dan bisa dibilang dengan kita dapat dividen 12%, artinya kita bisa dibilang nggak terlalu berharap dari capital gain karena dividennya aja udah cukup gede gitu ya untuk returnnya. Nah, nggak cuman itu aja, nggak cuman valuasinya murah, dividennya besar, tapi kalau kita lihat dari segi bisnisnya, ya, revenue dan profitnya KKGI ini bertumbuh, ya, dimana kita bisa lihat dari tahun 2019 ke tahun 2020 ke tahun 2021 terus sampai 2024 ini revenue-nya sama profitnya juga ini bertumbuh pesat banget. Ya, tentu ini kebantu sama tahun 2022 kemarin waktu lagi ada booming batubara, ya, dimana kita bisa lihat nih ya, revenue sama profitnya itu naiknya tinggi banget. Ya, tapi ternyata dari tahun 2022 ke tahun 2024 per kuartal ketiga gitu ya, jadi 2024 yang disetahunkan, ini pertumbuhannya masih cukup bagus gitu ya. Even setelah batubara ini udah nggak booming lagi, dia masih bertumbuh. Jadi ini bagus banget tren pertumbuhannya. Ditambah juga untuk operating cash flow sama free cash flow-nya kita bisa lihat di bawah. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024, ya, ini free cash flow-nya sama operating cash flow-nya ini juga dalam tren yang bertumbuh dan selalu positif. Yang artinya KKGI ini perusahaan yang selalu bisa hasilin arus kas masuk ke dalam kantong perusahaan. Dan itu artinya, ya, dengan dia bisa hasilin uang kas masuk dari operasionalnya dan juga free cash flow-nya positif, artinya
KKGI ini perusahaan yang bisa terus-menerus untuk bagi dividen dan juga dia bisa terus-menerus untuk ekspansi bisnisnya untuk kedepannya. Ya, jadi cash flow-nya sehat banget dan bisa dibilang setiap tahun itu cash flow-nya masuk terus ke dalam kantong perusahaan. Jadi KKGI ini perusahaan yang bisa terus hasilin uang kas masuk ke dalam bisnisnya. Dan ini tentu ciri-ciri perusahaan yang bagus untuk investasi. Salah satu ciri-cirinya. Ya, terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah cash-nya besar dan minim utang. Tadi kita udah lihat cash flow-nya juga rutin positif, tapi di sini ya cash flow-nya udah positif tapi juga ditambah dengan uang cash yang di dalam balance sheet-nya itu lebih besar daripada total semua utangnya. Ya, jadi cash-nya doang itu udah bisa ngebayar semua utangnya, dimana cash-nya itu 1,1 triliun dan utangnya semuanya total liabilities-nya itu 800 M. Yang artinya setelah katakanlah kita pakai uang cash-nya untuk ngebayar semua utangnya, itu masih ada sekitaran 300 M uang kas yang bebas dipakai buat apapun. Ya, jadi masih ada sisa uang cash yang cukup besar ditambah juga dengan cash flow-nya yang positif. Tentu ini mengisyaratkan kalau ya wajar aja gitu KKGI ini bisa bagi dividen yang gede dan menurut gue bisa kasih potensi keuntungan yang besar ya, karena memang dia punya uang cash yang banyak dan arus kasnya juga masuk terus gitu ya. Jadi dia punya banyak uang cash yang bisa dipakai untuk kasih keuntungan ke investornya gitu ya, baik itu bentuknya bagi dividen maupun itu bentuknya dia ngembangin bisnisnya supaya penjualan sama labanya tumbuh di masa depan, ataupun bisa juga dia ngelakuin buyback saham ya. Jadi cashnya banyak dan tentunya cash itu bisa dipakai untuk kasih keuntungan ke investornya. Terus selain dari balance sheet-nya bagus, cash flow-nya bagus gitu ya, profitnya tumbuh terus, apalagi yang keempat adalah ini menurut gue yang paling potensial, paling cakep banget ya, yaitu adalah potensi balik modalnya yang besar banget. Nah, bayangin kayak gini teman-teman ya, kita beli saham KKGI alias perusahaannya KKGI, kita beli nih misalnya ya, Resource Alam Indonesia seharga 2,1 triliun. Ya, market cap-nya 2,1 triliun. Ya, jadi kita ngeluarin duit nih 2,1 triliun untuk beli perusahaan KKGI. Oke. Nah, setelah kita keluarin duit 2,1 T, ya ternyata di dalam balance sheet-nya KKGI itu ada uang kas tara kas sebesar 1,1 T. Ya, artinya apa? Artinya adalah kita ini ketika kita keluarin duit 2,1 T, kita langsung dibayar dengan uang kas 1,1 T. Yang artinya ya sisa itu sekitar 1 triliun lagi yang belum balik modal. Kita keluar duit 2,1 T, kita dibayar dengan uang kas yang ada 1,1 T. Sisa 1 T yang belum balik modal. Nah, kan masih ada sisa 1 T nih ya. Nah, menurut gua ini tuh sebenarnya bisa dibayar dengan net profitnya. Ya, jadi kita sebagai pengusaha, sebagai investor yang katakanlah kita beli bisnis dari KKGI, ya, kita bayar nih 2,1 T, kita dikasih 1,1 T, dan kita bisa balik modal dengan sekitaran 3 tahun profit gitu ya, dengan katakanlah net profitnya untuk 3 tahun ke depan ya di sekitaran 415 miliar. Ya, jadi dalam 3 tahun kita bisa balik modal. Jadi uang yang kita keluarin yang sebesar 2,1 T itu bisa balik modal dalam sekitaran 3 tahun. Ya, jadi kita udah dapat lagi nih uang 2,1 T-nya dalam waktu 3 tahun. Dan ini menurut gua potensi balik modal yang besar. Dan dengan KKGI ini punya potensi balik modal yang besar, di mana potensinya itu adalah dalam 3 tahun dia bisa balik modal. Ini salah satu kandidat salah satu saham yang menurut gua jadi kandidat untuk jadi saham yang bisa beggar dalam beberapa tahun ke depan. Ya, jadi potensinya gede banget untuk saham KKGI ini. Ya, jadi ini benar-benar buat teman-teman yang memang pakai metode value investing bisa pertimbangin saham ini kalau menurut gua ya. Tapi disclaimer, keputusan di tangan kalian. Gitu ya. Dan untuk harga wajarnya kita pakai metode discounted cash flow ya. Di sini kita pakai free cash flow itu sebesar 434 miliar teman-teman ya. Dan kita asumsi kalau pertumbuhannya itu 2% aja per tahunnya untuk 10 tahun ke depan. Ya, yang mana growth 2% ini menurut gue growth yang cukup realistis. Karena kan KKGI ini meskipun tadi pertumbuhannya bagus, tapi kan dia ini cyclical. Jadi sewaktu-waktu ke depannya bisa aja revenue sama profitnya itu naik turun, yang ngebuat pertumbuhannya itu nggak terlalu bagus. Gitu ya, jadi kita pakai aja asumsi pertumbuhan yang kecil aja ya, 2% aja. Terus untuk valuasi price to free cash flow-nya kita pakai estimasi di 5 kali untuk tahun ke-10 nanti. Yang mana itu juga menurut gua cukup oke untuk KKGI.
dan kita mau return investasi itu 20% per tahun, ya, yang mana ini adalah return yang gede, tapi wajar karena KKGI ini kan perusahaan komoditas, jadi potensi resikonya gede. Karena potensi resikonya gede, kita juga mau investasi dengan return yang gede juga. Ya, dan di sini dengan estimasi seperti ini dan metode discounted cash flow, kita dapat fair value-nya KKGI itu ada di 480. Ya, 480. Dan di harga sekarang di 420, ini menurut gua cukup under value dan sangat menarik untuk investasi. Next, kita ke saham yang kedua, ada saham PT Bayu Buana atau kode sahamnya Bayu. Nah, Bayu Buana atau Bayu ini adalah perusahaan penyedia jasa pariwisata, di mana dia ini nyediain jasa-jasa untuk kita bisa berwisata, kita bisa jalan-jalan, ya. Jadi misalnya kita mau jalan kemana, ke suatu kota, Bayu ini nyediain turnya, nyediain tiketnya, nyediain akomodasi, nyediain hotel, ya, dan juga ngurusin dokumen, itu semua dikerjain sama si Bayu ini. Jadi dia nyediain jasa pariwisata. Ya, nah untuk Bayu, saham Bayu ini apa sih yang jadi investment thesis gua? Yang pertama itu adalah valuasinya murah dan dividennya yang lumayan. Kita bisa lihat di sini ya, valuasinya untuk price to earnings ada di 5,1, PBV-nya di 0,99 dan price to free cash flow itu cuma 3,2 kali. Yang mana ini valuasi yang murah ya menurut gua ya. Ini valuasi yang menarik untuk kita pertimbangin untuk investasi jangka panjang. Dan juga untuk dividennya, ya ini dividen yield-nya di sekitaran 5,6%. Ini bukan dividen yang gede, tapi Bayu ini dia ngeluarin dividen itu dengan payout ratio cuman 25% dari laba. Ya, yang artinya dividen yield 5,6% ini dengan dividen payout ratio cuman 25% dari labanya, yang artinya 75% sisanya dari laba yang dia cetak itu disimpan untuk nantinya jadi laba ditahan untuk bisa dipakai buat ekspansi bisnis. Ya, jadi meskipun dividen yield-nya nggak gitu gede, tapi gue ngelihat kalau potensi Bayu untuk terus investasi untuk ngembangin bisnisnya itu masih cukup besar. Ya, jadi potensi pertumbuhannya kemungkinan besar dalam jangka panjang ini masih ada untuk Bayu. Ya, jadi valuasinya murah dan dividennya yang lumayan. Terus yang kedua apa? Revenue dan profitnya bertumbuh, cash flow-nya juga positif. Jadi bukan cuman tadi Bayu itu dia valuasinya cuman asal murah aja, tapi ternyata revenue dan profitnya itu bertumbuh, cash flow-nya juga positif. Nah, memang di tahun 2020 sama 2021, ya, si Bayu ini memang kesulitan dan kita tahu sendiri karena kan ada pandemi. Ya, jadi memang ya yang namanya dunia pariwisata juga lesu gitu. Dia minim pelanggan orang nggak ada yang mau untuk wisata karena kan masih pandemi, masih ada virus, ya. Jadi 2020, 2021 itu masih lesu dia. Makanya untuk revenue sama profitnya ini turun drastis. Tapi masuk ke 2022, 2023, 2024 ini udah mulai bisa dibilang ya udah mulai bertumbuh lagi. Cash flow-nya juga sama, kita bisa lihat. Di tahun 2021 sampai 2022 dia masih minus, masih negatif. Tapi di 2023 sama 2024 ini udah mulai tumbuh lagi. Ya, dan bisa dibilang pendapatannya dia dari sebelum COVID ya, 2019 sebelum COVID itu 2,4 T. Di 2024 itu udah sedikit di atasnya. Jadi bisa dibilang ya Bayu ini di tahun 2024 ini udah mulai, bukan udah mulai tapi udah recover dari tahun 2019. Ya, dan net profitnya juga udah hampir 2 kalinya di tahun 2019. Gitu ya. Jadi Bayu ini juga dia mampu untuk lebih efisien dari segi beban operasionalnya. Operating cash flow, free cash flow juga sama, udah tumbuh 2 kali lipat dari tahun 2019. Ya, yang artinya bukan cuman dia profitnya bertumbuh, tapi Bayu ini juga bisa hasilin cash flow masuk dan cash flow-nya juga ikutan bertumbuh. Ya, jadi itu bagus banget karena cash flow ini bisa dipakai untuk pengembangan bisnis plus juga untuk bagi dividen. Ya, jadi bagus banget trennya dari beberapa tahun terakhir. Dan untuk balance sheet-nya ya, kita bisa lihat di sini kalau Bayu ini perusahaan yang cash-nya gede dan utangnya itu bisa dibilang kecil. Kenapa kecil? Karena cash-nya doang itu udah mampu ngelunasin semua utang-utangnya. Semua utangnya 440M totalnya itu udah bisa dibayar pakai cash-nya doang yang sebesar 600M. Ya, jadi ini balance sheet yang sehat banget untuk Bayu. Dan artinya Bayu juga berpotensi masih bisa terus pakai uang cash-nya. Dia masih punya uang cash yang cukup banyak. Dia punya cadangan cash yang cukup banyak di dalam balance sheet-nya untuk terus ngembangin bisnisnya sama juga bagi dividen. Gitu ya.
Dan berikutnya yang juga jadi daya tarik untuk Bayu itu adalah kemampuan dia untuk punya potensi balik modal yang besar. Jadi Bayu ini kalau kita pakai ini aja ya, kita pakai analoginya itu kayak gini. Misalnya kita beli perusahaan Bayu gitu ya, satu bisnis itu kita beli seharga 466M. Ya 466M kita keluarin duit untuk beli bisnisnya Bayu, semuanya gitu katakan ya. Nah, ternyata di dalam balance sheet-nya dia ketika kita beli, di dalam balance sheet-nya itu ada uang cash sebesar 608. Ya, jadi ibaratnya kita keluar duit 466, kita dapat uang tunai 608. Ibaratnya terima jackpot gitu lah ya. Jadi menurut gue ini kita dapat ketambahan cash gitu ya sebagai pemegang saham, sebagai investor. Kita ibaratnya tuh kita langsung dapat uang cash itu sebesar 600M. Dan ini menurut gue potensi yang bagus banget karena uang cash itu kan bisa dipakai lagi buat yang pertama buat bagi dividen, yang kedua buat pengembangan bisnis gitu ya. Ditambah juga Bayu itu udah cetak profit juga. Ya, profitnya per 2023 kemarin itu sebesar, bukan 2023, 2024 kemarin itu adalah sebesar 90M. Ya, jadi kita udah keluar duit 466, kita dapat cash 600, plus dia juga masih cetak laba bersih itu 90M. Jadi artinya potensi keuntungan kita sebagai pemegang saham Bayu ini sebenarnya potensinya gede. Ya, nah tentu uang cashnya nggak semuanya kita dapat ya. Tentu uang cashnya dipakai juga nanti buat bayar utang yang ada gitu ya. Jadi nggak semuanya kita dapat. Tapi analoginya seperti itu. Mungkin teman-teman udah bisa dapat gambarannya. Jadi kita beli perusahaan 400M, dapat jackpot cash 600M gitu ya. Ditambah dia juga masih cetak net profit 90M. Ini adalah indikasi teman-teman ya. Nggak pasti, tapi indikasi perusahaan yang berpotensi untuk kasih keuntungan yang gede dalam jangka panjang, plus juga bisa dapat bagger dari perusahaan ini. Ya, tentu nggak menjamin, tapi ini indikasi teman-teman. Ini salah satu pertanda. Gitu ya. Jadi potensi balik modalnya besar, dan menurut gua ini adalah daya tarik dari Bayu. Nah, harga wajarnya saham Bayu kalau kita hitung dengan metode discounted cash flow, dengan kita pakai free cash flow di tahun 2023 kemarin sebesar 83 miliar, terus kita estimasiin untuk pertumbuhannya Bayu ke depannya itu ada di 3% per tahun, yang mana ini adalah estimasi yang menurut gua konservatif. Terus untuk valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti yang ada di 5 kali. Dan kita mau kalau return dari saham Bayu, ini returnnya itu sebesar 18% per tahun. Di sini kita dapat untuk harga wajarnya saham Bayu itu ada di 1.500. Dan di harga sekarang di 1.320 ini tentu masih under value dan masih ada potensi upside yang lumayan. Ya, jadi menurut gua saham Bayu ini juga menarik untuk invest jangka panjang, dimana tadi kita udah lihat ya, revenue dan profitnya masih terus bertumbuh ya meskipun kepukul juga sama pandemi. Ya, terus untuk cash flow-nya juga masih positif dan juga bertumbuh. Balance sheet-nya ya cash-nya banyak dan utangnya minim. Dan juga tadi kita udah lihat kalau Bayu ini potensi untuk balik modalnya itu punya potensi yang cukup besar. Ya, dan juga sekarang kita udah hitung harga wajarnya dan di harga sekarang ini masih cukup murah. Jadi saham Bayu ini menurut gue menarik untuk investasi jangka panjang. Nah, tapi menurut gue karena saham Bayu ini saham yang small cap ya, cuma 400 miliar market cap-nya, jadi kita mesti agak lebih waspada. Karena kalau saham-saham small cap ini biasanya dia punya likuiditas yang kurang bagus. Jadi meskipun ini bagus untuk invest jangka panjang, tapi kita tetap mesti agak waspada sama saham Bayu. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada, dan kalau menurut gua tetap dipertimbangin juga dari segi likuiditasnya, dan mungkin masuknya nggak usah terlalu banyak banget. Oke, jadi itu dia ya, 2 saham yang potensial banget untuk investasi. Nah, kalau menurut kalian 2 saham ini gimana nih? Gimana pandangan kalian untuk 2 saham ini? Apakah bagus untuk investasi atau sebaiknya ditinggalin aja? Ya, boleh banget kalian share opini kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight tambahan buat gua dan buat penonton yang lain. Ya, nah kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli tapi cuman analisa dan opini gue aja. Jadi keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing.
Ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Oke teman-teman, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.